Halo Sobat Bacot dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya. Bersama gua Tidit, gimana? Masih sering nyolong wifi tetangga? Tanpa banyak cang-cincong, kita langsung aja ke alur ceritanya. Yuk masuk cekicrot. Lupa, like, comment, and subscribe. Film bercerita tentang Aji dan Astrid istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Mereka akan pergi ke Sydney, Australia karena Aji diterima bekerja di sana. Bersama teman-temannya, Eko, Alam, dan Jimmy, mereka mampir ke tempat kerja adiknya Aji, Ladia, yang diperankan oleh pacar gua nih, Julie Estelle. Tujuan Aji berjumpa dengan Ladia sebenarnya mau memperbaiki kehidupan mereka. Namun, Ladia masih menyalahkan Aji atas kematian orang tua mereka. Namun, atas bujukan Astrid, Ladia mengalah dan memutuskan ikut mengantar Aji dan Astrid ke Jakarta menuju bandara. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Maya. Ia mengatakan bahwa ia baru saja dirampok. Merasa kasihan, mereka pun mengantar Maya pulang. Eko pun bergegas mengambil alih kemudi mobil. Modus. Setelah sampai di rumah Maya, mereka hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi Maya mengajak mereka masuk untuk diperkenalkan dengan ibunya, yaitu sosok wanita misterius yang bernama Dara. Setelah perkenalan singkat, Dara memberi Astrid sebuah ramuan yang dikatakannya akan membuat bayi dalam kandungannya lebih sehat. Kemudian, mereka pun hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi Dara mengundang mereka untuk menyantap sajian makan malam yang telah dimasaknya. Mereka pun tidak bisa menolak. Tetapi Astrid dan Aji ingin istirahat, dan Maya membawa mereka ke kamar di lantai atas. Saat makan malam, terlihat saudara Maya yang lainnya. Adam yang merupakan anak kedua yang sopan tetapi agak kaku dan terkesan menyeramkan. Serta Arman, anak sulung Dara yang agak double size dan juga lebih pendiam. Saat makan malam, Maya izin pergi ke lantai atas sambil memberikan kode kepada Eko untuk mengikutinya. Geli ngasih kodenya Dek Maya, jadi pengen. Sesampainya di kamar, mereka pun foreplay. Dan berakhir dengan KO-nya Eko sebelum pertempuran dimulai. Payah nih pala. Dan di meja makan, satu persatu tamu yang menyantap masakan Dara lalu pingsan. Ternyata Dara memberi makanan tersebut obat tidur sehingga mereka pun tak sadarkan diri. Setelah itu, Alam terbangun dan menemukan bahwa dirinya sendirian di meja makan. Ia lalu bertemu Maya yang lalu menggodanya. Alam malah mencari Ladia sehingga Maya marah dan berkali-kali berusaha menyayat Alam dengan pisau. Mereka pun bertarung dan Alam menang. Kemudian Alam melarikan diri ke pintu depan untuk mencari pertolongan, tetapi pintu tersebut dikunci. Ia melihat ke belakang dan terlihat wajah Maya dan Adam. Alam pun berusaha melawan, tetapi lengannya dipatahkan oleh Adam. Saat lengannya dipatahkan, Aji dan Astrid melihatnya. Dan mereka pun melarikan diri ke lantai atas. Astrid selamat, tetapi kaki Aji dipatahkan oleh Adam. Waduh, majang main patah-patahin aja nih si Adam. Astrid pun lari ke kamarnya dan menguncinya dengan lemari besar. Sementara itu, Ladia, Eko, dan Jimmy disekap di sebuah ruangan yang sangat kecil. Ladia, orang yang paling dekat dengan lubang pintu, melihat Alam sedang disiksa dan dimutilasi oleh Arman. Sehabis memutilasi Alam, Arman pun ke ruangan tersebut dan membawa Ladia ke meja pemotongan dan mengikatnya.
Mencoba menyelamatkan Ladia, Jimmy dan Eko meneriaki kata-kata kasar kepada Arman. Arman pun jadi baper. Lalu ia kembali ke ruangan dan menendang mereka agar diam saja. Bola kali ditendang Bob. Sementara itu, Ladia berhasil membebaskan salah satu tangannya. Arman lalu kembali ke Ladia. Melihat Ladia yang begitu cantik, Arman pun sanggup dan mencoba memperkosanya. Mulut Ladia dibuka, dan Arman mencoba menjilat lidahnya. Acih, dasar Tetapi Ladia membalas dengan menggigit lidahnya dan memutuskannya. Lalu Ladia menusuk perutnya dan berhasil melepaskan diri. Lalu membuat Arman pingsan. Kemudian Ladia membebaskan Jimmy dan Eko. Dan mereka pun menemukan lubang untuk keluar dari rumah tersebut. Saat berusaha melarikan diri, Maya datang dengan panah. Sambil mengarahkan panahnya dan membuat telinga kiri Eko terluka. Mereka pun melarikan diri ke hutan. Dara mengambil busurnya dan memanah bahu Ladia. Hal itu membuat tiganya terpencar dan Adam pergi mengejar mereka. Beralih ke skin Astrid. Astrid merasakan sakit pada perutnya. Ternyata obat yang diberikan Dara adalah obat agar bayi terlahir lebih cepat. Astrid yang masih terperangkap melihat keluar jendela. Ia melihat mobil dengan plat D461NG. Tulisannya kok kayak jadi daging ya? Untung nggak G160LO. Astrid mencoba memanggil mereka, tetapi perempuan itu ternyata teman Dara. Mereka mengambil beberapa peti dengan foto berbagai orang. Mobil itu pun lalu pergi. Serta mengambil mobil milik Jimmy. Selanjutnya, air ketuban Astrid pecah, dan ia pun melahirkan bayinya di situ. Di hutan, Ladia jatuh di semak-semak yang tinggi. Eko dan Jimmy masih bersama. Jimmy mencoba mencari Ladia dan berhasil membuat Ladia tidak ditemukan oleh Adam. Namun, Jimmy tiba-tiba ditarik dari semak-semak oleh Adam, dan lehernya pun dipatahkan oleh Adam, sehingga Jimmy pun meninggal. Eko lalu mencoba mengalahkan Adam, tetapi Adam memukulnya dan mengejar Ladia. Eko lalu berhasil mencapai jalan kecil, dan tiba-tiba terlihat cahaya ilahi, cahaya mobil mendekatinya. Waduh, ketabrak lah nih si Eko. Setelah melahirkan, Astrid pun keluar dan bertemu dengan Aji. Dara lalu datang menghampiri mereka, serta mengambil anak mereka. Astrid meminta agar anaknya dikembalikan, tetapi Dara memberitahu mereka bahwa mereka bisa keluar dari rumah itu jika mereka menyerahkan bayinya. Dara memasuki ruangan di depan mereka, dan Astrid mengikutinya. Aji berjalan dan memasuki ruangan tersebut. Ruangan itu penuh dengan mayat bayi. Ia lalu melihat istrinya datang dan lehernya tertusuk oleh tusuk konde milik Dara. Astrid pun tewas di tangan Dara. Lalu Aji marah dan menyerang Dara. Dara lalu menusuk dan membuat Aji pingsan. Ladia yang berhasil lolos dari Adam melihatnya dan hendak menolong Aji. Tetapi Arman membawanya ke ruangan atas untuk memperkosanya sekali lagi. Maya lalu memanggil Dara karena kedatangan tamu, yaitu polisi. Polisi tersebut membawa kembali Eko ke rumah itu. Dara lalu berbohong kepada kepala polisi. Namun, polisi-polisi itu berpencar untuk memeriksa rumah tersebut. 2 orang naik ke atas, dan 2 lagi masih di bawah. Salah satu polisi melihat video jadul milik keluarga Dara. Polisi itu ketakutan menontonnya. Lalu, secara tidak sengaja, ia melihat foto tua, yaitu foto Dara di tahun 1889. Di atas, Arman yang sedang mencoba mantap-mantap dengan Ladia, dengan genrenya yang agak hardcore. Gak bisa pelan-pelan aja, nikmati bang. Sementara tangan Ladia bergerak ke meja kecil di pinggirnya. Ia mengambil pensil tajam yang tajam dan menusuknya ke arah mata Arman. Arman pun berteriak dan polisi menghampiri Arman. Adam lalu mematikan listrik dan satu persatu polisi dibunuh oleh keluarga Dara.
Kepala polisi berhasil kabur ke mobil dan mengambil senapan. Saat Maya membunuh anak buahnya, polisi itu menembak kepala Maya. Dara yang melihat anaknya terbunuh langsung marah dan membunuh kepala polisi tersebut. Ladia lalu bertemu kembali dengan Aji di ruangan bayi. Aji marah dan memecahkan beberapa tempat mayat bayi. Hal itu membuat Adam dan Dara mengetahui posisi mereka. Dara lalu menyuruh Adam untuk membunuh mereka. Saat terjadi pergulatan antara Adam dan Aji, Eko menusuk dada Adam, dan Ladia melempar korek api gas ke arah Adam. Adam pun terbakar dan pergi ke ruangan lainnya. Sementara Aji dan Ladia mengambil bayinya. Eko yang turun ke bawah melihat Dara dengan gergaji mesin. Waduh, serem coy. Aji dan Ladia turun, tetapi dicegat oleh Adam yang wajahnya mulai terbakar. Mak, udah macam Deadpool muka Bang Adam. Setelah terjadi pergulatan, akhirnya Adam berhasil dibunuh oleh Ladia dan Aji. Maninggal lu, matai. Ladia lalu mengambil pedang dan mencari Dara. Di meja makan, Ladia melihat tubuh Eko telah tercincang. Dan Dara berlari menuju Ladia sambil membawa gergaji mesin. Ladia berusaha melawan dengan pedangnya dan melarikan diri. Ladia mencoba berlari ke pintu depan dan mencoba untuk melewati gergaji mesin Dara. Kakinya terkena sedikit gergaji mesin, tapi tidak sampai terputus. Aji lalu datang dan membuat Dara terjatuh, tetapi bahu Aji tercincang oleh gergaji mesin tersebut. Maninggal dah, maninggal. Sebelum kematiannya, ia menemukan senapan di sampingnya dan melemparkannya ke Ladia. Ladia mengambilnya dan menembak Dara. Dara pun terbaring di lantai. Aji pun sekali lagi meminta maaf kepada Ladia dan meninggal secara damai. Ladia pun membawa bayi itu pergi dan meletakkannya di belakang mobil polisi. Ketika Ladia siap pergi, Dara tiba-tiba datang dan berusaha menghentikan Ladia. Ladia lalu memundurkan mobilnya, membuka pintu mobil dan mengarahkan pintu tersebut ke pohon. Dara dan pintu itu lalu tertabrak ke pohon dan jatuh. Buam, maninggal lu Dara. Ladia lalu berhasil meloloskan diri. Namun, tanpa diketahui oleh Ladia, tangan Dara pelan-pelan bergerak. Ternyata dia belum mati, bosku. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Bacot, jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya ya. Agar kami segera mendapatkan akses untuk video-video kami. Dan selalu bisa menghibur kalian setiap harinya dengan film-film yang menegangkan serta seru dan juga lucu ala Bacot. Cool! Karena berbagi film itu indah. Sampai jumpa lagi.